Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Rusmala, dosen dari Program Studi Teknik Industri S1 Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Akan menemani Anda sekalian dalam membahas materi pada mata kuliah praktikum kimia industri. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Unpam dimanapun berada, praktikum kimia industri adalah salah satu praktikum yang dimana para mahasiswa teknik industri harus belajar tentang kimia industri, di mana dalam mata kuliah tersebut kita dapat melakukan percabangan dari teknik sendiri, yaitu merancang, menghasilkan, dan mengubah bahan baku. Dan pada episode 2 kali ini, kita akan membahas mengenai identifikasi larutan asam basa dengan indikator alami. Pada episode 2 kali ini, kita akan membahas dasar dari apa itu sifat asam dan basa. Istilah asam berasal dari bahasa Latin acido, yang berarti macam asam merupakan zat atau senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Basa merupakan zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut dengan garam. Sedangkan basa ialah zat yang dapat menetralkan asam secara kimia. Asam dan basa saling berlawanan. Sifat basa pada umumnya ditunjukkan dari rasa pahit serta licin. Untuk menyatakan konsentrasi ion H+ di dalam larutan, seorang kimiawan dari Swedia bernama Sorensen mengemukakan konsep pH sama dengan min log H+. Semakin besar konsentrasi ion H+, maka semakin kecil nilai pH-nya. Pada suhu kamar dengan harga kal sama dengan 1 kali 10, maka 1. Larutan netral jika pH POH sama dengan 7. 2. Larutan asam jika pH lebih kecil dari 7. Yang ketiga, larutan basa jika pH lebih besar dari 7. Suatu zat disebut asam apabila zat tersebut dalam air dapat menghasilkan ion H+, dan disebut basa apabila jika menghasilkan ion OH-. Jumlah ion H+ atau OH- dalam larutan menentukan derajat keasaman larutan tersebut. Karena asam kuat dan basa kuat dapat terionisasi sempurna di dalam air, A sama dengan 1. Maka konsentrasi ion H+ dan OH- secara langsung dapat dihitung. Sedangkan konsentrasi ion H+ dan OH- di dalam asam lemah dan di dalam basa lemah akan dapat dihitung apabila ada derajat ionisasi atau terapan ionisasi. Baiklah sahabat ujar, untuk lebih memahami materi ini, mari kita simak penjelasan pada praktikum berikut ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Karlanda Irvani selaku asisten laboratorium Prodi Teknik Industri. Pada kali ini kita akan praktikum mengenai pembuatan baterai dari lemon. Bahan-bahannya sebagai berikut. Bahan pertama yang kita butuhkan yaitu lemon. Kita minimal mempunyai 5 lemon. Yang kedua, kita membutuhkan kabel. Ketiga, kita membutuhkan koin kuning. Keempat, kita membutuhkan penjepit kertas kecil. Yang kelima, kita membutuhkan paku kecil. Dan yang terakhir, kita membutuhkan lampu mini. Tahapan selanjutnya,
kita akan menyusun buah lemon menjadi sebuah rangkaian seri. Yang pertama-tama, kita lubangi buah lemon, lalu kita masukkan koin kuning. Lalu, kabel kita lilitkan dengan paku. Setelah itu, kita tancapkan pada lemon. Karena kita susun secara seri, kita membutuhkan buah lemon lain, lalu kita tancapkan, lalu kita jepit menggunakan klip kertas. Pada sisi sebelah sini, kita lilitkan paku kembali. Lalu kita masukkan ke buah lemon, dan seterusnya. Oke teman-teman, setelah dirangkai, rangkaian lemon akan menjadi seperti ini. Tahap selanjutnya, kita akan menguji coba apakah rangkaian ini berhasil atau tidaknya menggunakan lampu LED mini ini. Setelah rangkaiannya jadi, kita coba apakah rangkaian ini berhasil atau tidak. Lampu menyala dan rangkaian ini berhasil. Sahabat Ujar, dari pertemuan kali ini dapat diambil kesimpulan bahwa larutan asam adalah larutan yang memiliki pH lebih kecil dari 7. Dan larutan yang bersifat basa adalah larutan yang lebih besar dari 7. Sedangkan larutan pH sama dengan 7 disebut larutan netral. Dan dari praktikum ini mendapatkan data dari 6 larutan, diantaranya larutan baking soda dengan pH 9 dan bersifat basa, air lemon dengan pH 3 dan bersifat asam, larutan gula dengan pH 7 bersifat netral, larutan garam dengan pH 8 dan bersifat basa, air sabun dengan pH 11 dan bersifat basa, cuka dengan pH 3 dan bersifat asam. Demikian tadi pemaparan mengenai prosedur identifikasi larutan asam basa. Praktikum Kimia Industri pertemuan 2 ini. Tetap semangat, selalu produktif dalam belajar, dan jangan lupa saksikan episode berikutnya dari seri video pembelajaran praktikum Kimia Industri. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan, serta kesuksesan di masa depan. Saya Rusmala beserta tim asisten laboratorium kimia yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.